Kita sering mendengar cerita Rama, Sinta, dan Rahwana dalam kisah Ramayana. Dalam cerita yang sering kita dengar, Rahwana adalah sosok yang jahat. Ia menculik istri Rama, yaitu Sinta. Namun ternyata ada beberapa fakta menarik tentang sisi lain Rahwana yang perlu kita renungkan. Dalam kehidupan kita sering lupa bahwa untuk menilai baik atau buruk, kita harus pahami awal dan akhir sebuah kisah. Sekarang kita akan mundur ke awal kisah ini. Fakta pertama, ketika dilahirkan, Rahwana selalu menolak takdir dan mudah putus asa. Dikisahkan bahwa Rahwana adalah sosok makhluk berkepala 10. Karena merasa tidak pantas untuk hidup, Rahwana mencoba mengakhiri hidupnya dengan memotong kepalanya satu persatu. Di saat Rahwana sangat putus asa dengan keadaan, datanglah sosok dewa yang meyakinkan Rahwana bahwa dunia ini memerlukan semua unsur kehidupan. Dunia memerlukan keseimbangan, baik dan buruk, gelap dan terang, kebahagiaan dan penderitaan. Fakta kedua, Rahwana percaya akan janji dewa dan bertekad untuk bangkit. Akhirnya Rahwana mau melanjutkan hidupnya dengan janji bahwa Rahwana akan diberikan kekuatan tiada tara, dan satu janji lainnya, yakni Rahwana menginginkan titisan Dewi Laksmi, dan permintaan tersebut pun disanggupi oleh dewa. Hingga akhirnya dikisahkan bahwa Dewa Wisnu ditugaskan untuk turun ke bumi dan berinkarnasi sebagai Rama. Kemudian Dewi Laksmi diturunkan ke bumi menjadi sosok wanita yang cantik yang bernama Sinta. Fakta ketiga, Rahwana dengan setia menunggu kehadiran sosok yang telah dijanjikan dewa. Bertahun-tahun setelahnya, Rahwana sangat bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun semakin lama, kehidupan Rahwana semakin kosong. Ia terus menanti kehadiran titisan Dewi Laksmi yang tak kunjung datang. Pada suatu ketika, raksasa perempuan yang bernama Surpanaka, adik Rahwana, sedang berada di tengah hutan. Dia bertemu dengan Rama dan sangat terpesona dengan ketampanannya. Dan ia berusaha merebut Rama dari Sinta yang selalu berada di sisinya. Surpanaka pun berusaha menyerang Sinta, dan usaha Surpanaka gagal. Dengan kondisi terluka, Surpanaka pergi ke tempat Rahwana untuk mengadukan kejadian tersebut. Mendengar kejadian itu, Rahwana pun geram dan marah. Dengan kekuatan yang dimiliki, Rahwana pun akan membalas dendam terhadap orang yang telah melukai adiknya. Sesampainya di tempat Rama, dari kejauhan, Rahwana melihat kecantikan Sinta, dan ia yakin bahwa Sinta adalah sosok yang pernah dijanjikan oleh dewa. Rahwana pun mencoba menjebak Rama agar bisa menculik Sinta. Fakta keempat, walaupun menculik Sinta, Rahwana tidak pernah melecehkan Sinta. Setelah berhasil menculik Sinta, Rahwana membawa Sinta ke negeri Alengka. Selama di negeri Alengka, Rahwana tidak pernah sekalipun menyentuh Sinta. Ia akan menyentuh Sinta hanya jika sudah diizinkan olehnya. Rahwana terus mencoba untuk merebut hati Sinta agar Sinta mau menerima dirinya. Akan tetapi, cinta Rahwana bertepuk sebelah tangan. Fakta kelima, kesetiaan Rahwana yang rela mempertaruhkan nyawa untuk wanita yang dicintainya. Akhirnya, Rama dan pasukannya pun tiba di negeri Alengka. Ia datang untuk berperang dan merebut istrinya. Karena Rahwana sangat mencintai Sinta,
dan sudah menunggu bertahun-tahun akan kedatangan Sinta. Rahwana tidak rela melepas wanita yang menjadi takdir dalam hidupnya. Dalam kondisi ini, Rahwana pun bertanya kepada semesta, "Jika cintaku salah terhadap Sinta, mengapa kau biarkan rasa ini terus tumbuh padanya?" Rahwana pamit kepada Sinta dan berkata, "Apakah aku salah mencintaimu? Kalaupun aku salah, mungkin kesalahanku hanya karena telah melarikanmu. Untuk itu, aku akan meminta maaf kepada suamimu dengan cara kesatria, yaitu perang." Mendengar kata-kata Rahwana, Sinta pun mulai khawatir jika Rahwana dan Rama sampai berperang. Untuk pertama kalinya, Sinta memegang pundak Rahwana dan berkata, "Jangan berperang. Minta maaflah kepada suamiku. Dia pasti akan memaafkan." Rahwana menoleh kepada Sinta. "Sinta, apakah ini pertanda kau mulai mencintaiku?" Sinta tidak bisa menjawab. Ia hanya meneteskan air mata sambil melihat Rahwana pergi melangkah untuk berperang. Dan akhirnya Rahwana pun gugur karena memperjuangkan cintanya kepada Sinta. Apa yang perlu kita renungkan dari cerita Rahwana ini? Sadar atau tidak, kita lebih sering melihat sisi buruk seseorang tanpa mencari tahu penyebab mereka melakukannya. Ingatlah, semua kisah ini terjadi karena Rahwana menagih janji dari dewa. Namun ini semua adalah skenario Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari keserakahan.